Sobat Pedia, ketemu lagi di channel IPedia, gudangnya berbagai ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran politik tokoh Indonesia kontemporer. Saya akan mengambil salah satu tokoh, yaitu mantan Presiden Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Penasaran bagaimana pemikiran politiknya? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe channel IPedia. Pada tahun 2009 merupakan tahun terakhir masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seandainya dia nanti kalah dalam pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pertengahan tahun depan. Sayangnya, sejarah tidak pernah mengenal suku kata seandainya. Dengan demikian, menjelang masa-masa paling menentukan selama puncak karir SBY, begitu dia biasa disapa. Jauh lebih baik melihat bagaimana pola pikir kepala negara asal Pacitan itu. Pensiunan jenderal berbintang 4, putra tunggal seorang perwira militer yang lahir di pelosok daerah Tandus, Jawa Timur. Seorang pemimpin yang kuat dan memiliki tekad kokoh saat Indonesia beralih dari sistem pemerintahan otoriter menjadi republik yang demokratis. Kepemimpinannya yang berdiri di atas prinsip selalu tanpa jelas. Mengingat besar tantangan yang dihadapi bangsa multietnis dan multireligi, kita memerlukan sosoknya yang tenang, namun tetap berfokus di tengah-tengah kancah politik. Banyak pihak yang mengkritiknya sebagai sosok yang terlalu berhati-hati. Salah satunya Yeni Wahid. Lewat koran The Straits Times terbitan Singapura, langsung menjawab pertanyaan tadi. Saya berpendapat Dr. Yudhoyono dan para anggota kabinetnya menggunakan kekuasaan dan kewenangan dengan tegas dan berprinsip. Dalam suatu negara dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa, tidak perlu kita menghabiskan tenaga untuk mencoba menyelesaikan setiap tantangan. Isu dan target harus diidentifikasikan dan ditangani dengan cara-cara terkoordinasi. Komentar tersebut ditulis Yeni pada tahun yang lalu dengan judul Yudhoyono Pria Penuh Keberanian. Apakah sampai sekarang dia masih memberi penilaian seperti itu? Saya tidak tahu. Namun, dari sudut pandang lain, wartawan asal Norwegia, Finn Holmer Hoven, melukiskan bahwa SBY berkeinginan untuk memainkan peran aktif dalam membangun rekonsiliasi antara negara-negara Islam dan dunia Barat. Dia telah menerapkan reformasi birokratis di tanah airnya dan mendeklarasikan perang melawan korupsi di negara terkorup di dunia. Sebutan negara paling korup mungkin predikat yang bisa kita perdebatkan panjang lebar, tanpa jaminan akan menyelesaikan persoalan. Maka sangat mengejutkan bahwa dalam kondisi semacam itu, Finn juga menunjukkan bahwa SBY telah menerapkan reformasi demokratis sekaligus mendeklarasikan perang melawan korupsi. Korupsi dan upaya pemberantasannya sejak beberapa tahun lalu telah tampil sebagai berita utama dalam berbagai media. Terkait dengan kenyataan tersebut, SBY secara langsung sudah pernah mengeluarkan pernyataannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa korupsi bukan hanya sebuah masalah, melainkan merupakan ancaman terbesar kepada demokrasi. Saya menyadari barangkali akan memakan waktu selama 10-15 tahun untuk memberantasnya. Kendati demikian, kami harus tetap selalu melakukan pembersihan dan hal itu telah kami mulai. Menurut SBY, strategi yang akan dia lakukan terdiri dari beberapa langkah. Namun, dalam pilihan tindakan semacam itu, langkah preventif tetap merupakan kebijakan terpenting, meski akibat pilihan termaksud. Akan terjadi dampak preventif bahwa 65 pegawai negeri sipil, gubernur, wali kota,
dan anggota parlemen kini sedang diperiksa atas tuduhan korupsi. Setidak-tidaknya, upaya awal semacam ini telah mengirim sebuah sinyal dan tampaknya mulai berhasil. Pada kesempatan wawancara dengan Finn Holmerhoven di Jakarta, awal April 2006, SBY terus terang menyatakan, korupsi juga terikat dengan kesejahteraan pegawai negeri itu sendiri. Gaji yang rendah harus bisa ditingkatkan sebagai langkah preventif. Selain itu, SBY memberikan suatu pernyataan melegakan. Akhirnya, peran melawan korupsi merupakan tanggung jawab pimpinan dan tanggung jawab tersebut saya terima. Dengan pembentukan kerangka kerja yang diperlukan untuk proses termaksud. Dengan membaca buku Indonesia Unggul, kumpulan pemikiran dan tulisan pilihan oleh Presiden Republik Indonesia ini, kita akan bisa semakin memahami sikap berikut pandangan SBY dalam menghadapi berbagai macam isu serta pilihan langkahnya dalam mengatasi beragam persoalan selama masa bakti kepemimpinannya sebagai kepala negara. SBY menjelaskan, saat hak rakyat Indonesia pada pemilu presiden langsung yang pertama pada tahun 2004, rakyat membuka bab baru dalam kehidupan bernegara kita, yang secara efektif menegaskan bahwa kita telah mencapai titik baru dalam transisi demokratis. Namun, di tengah harapan dan kegembiraan ini, kita sama sekali tidak menyangka akan menghadapi tahun tersedih dan menantang dalam sejarah negara, yakni tsunami dan berbagai bencana alam yang seakan tiada berhenti. Lebih lanjut, SBY dengan sikap tulus serta rendah hati kemudian menegaskan, bahkan saya berutang kepada rakyat Indonesia yang merupakan saudara sekaligus mitra pembangunan bangsa yang selalu menyuarakan hati nurani saya. Tidak semua orang ingat kepada janji-janji SBY selama masa kampanyenya untuk merebut posisi Presiden Indonesia. Posisi yang dia sebutkan, kantor politik tertinggi di kepulauan yang luas ini, jabatan ini juga mengemban tanggung jawab sangat besar yang akan ikut mengarahkan perjalanan sejarah Indonesia. Saya berutang, kata SBY dengan tulus tanpa ada yang meminta. Dia ucapkan bukan karena desakan para wakil rakyat yang dalam transisi menuju kehidupan demokratis pada dewasa ini selalu bersikap dan bersuara sangat garang. Tidak pernah ada yang memaksa SBY. Tetapi justru pengakuan dari lubuk hatinya tersebut telah bisa menunjukkan bahwa dia adalah sedikit di antara pemimpin bangsa dan negara kita yang tahu diri. Modal dasar utama bagi seorang ksatria. Sosok ideal untuk seorang prajurit TNI, sosok yang oleh sebuah kalimat bersayap dalam budaya kita memang selalu diingatkan. Tahu kapan harus maju untuk memikul tanggung jawab, tahu kapan harus mundur sekaligus memikul tanggung jawab jika waktu yang disediakan telah bisa diselesaikan. Nah, bagaimana menurut Sobatpedia? Itulah pemikiran politik dari mantan Presiden Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk lebih jelasnya saya akan membuat video selanjutnya mengenai penjelasan bagaimana pencapaian-pencapaian dari mantan Presiden ke-6 ini. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton channel IPedia.